Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang tertarik dan menyukai kamu. Cie, pasti nih kalian-kalian yang lagi single atau yang baru dekat sama seseorang, lagi PDKT, pasti seneng banget nih sama tema ini. Well, terserah mau lagi PDKT atau enggak, terserah statusnya apa ya. Ini general reading ya, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, udah itu aja, kita mulai. Dia yang tertarik dan menyukai kamu. Sorry, kita cek dulu ya energinya. Energi dia, energi kamu ke dia yang tertarik dan menyukai kamu. Aduh, maaf ya kak ya, ini udah agak malam nih kak. Jam berapa sih? Kayaknya jam hampir setengah 12. Maaf ya, jadi kayak agak ngantuk gitu ya. Takut dibully netizen, jadi harus klarifikasi. Energi dia yang tertarik dan menyukai kamu seperti apa? Udah setengah 12, tapi tuh aku setengah 12 malam ya. Tapi aku tuh masih mau mau ngedit. Aduh, kaum nokturnal banget nih. Si Raisa udah malam, bukannya tidur ya. Malam minggu bukannya malam mingguan ya, masih kerja aja pikirannya. Tuh, siapa yang waktu itu ngomong aku suka kelayapan terus. Aku mah kelayapan kalau emang lagi pergi-pergi aja, liburan. Tapi kalau nggak liburan aku pasti kerja terus. Ya, yang kenal aku pasti tahu lah, yang udah subscribe lama, viewers di sini ya kan. Aku mah pekerja keras lah, karena ini kan ya udah deh, lanjut. Oke, energi kamu ke dia yang tertarik dan suka sama kamu. Kamu tuh mikirin dia banget nih, lagi kepikiran dia terus. Tapi kamu ngerasa hubungannya gitu-gitu aja. Entah dia pasif, nggak ada pergerakan, atau dia nggak berani kasih kepastian, atau dia pasif, nggak banyak pergerakan, atau dia nggak menunjukkan keseriusannya dia. Tapi kamu udah baper sama dia. Entah kamu ada pilihan lain atau enggak. Tapi kayak misalnya kamu ada pilihan lain, tapi kamu kayak udahlah males sama orang ini. Atau bisa juga kamu ada pilihan lain, tapi kamu milihnya dia gitu. Jadi kamu ada lebih dari satu pilihan, tapi kamu dihadapkan harus memilih nih. Gitu, salah satunya kamu buang atau menjauh dari orang itu. Entah siapa yang kamu buang. Buang tuh maksudnya menjauh ya, ngerti ya? Mungkin ya dia kali ya, dia toxic, tapi kamu berusaha melepaskan ikatan dari orang ini atau berusaha menjauh. Tapi kamu kepikiran dia, guys. Galau nih, ternyata kamu galau kepikiran, jangan-jangan kamu suka juga sama dia nih. Iya, kamu overthinking ternyata. Iya, kamu berusaha menjauh atau melepaskan ikatan dari orang ini, berusaha tenang gitu ya. Tapi padahal mungkin kamu nggak baik-baik aja. Kamu pernah ngomong sesuatu yang emosi atau marah ke orang ini. Kamu atau pernah dalam sebuah komunikasi terus kamu kayak sensitif, kesel, ngerasa ada perbedaan sama orang ini, tapi kamu kepo juga sih, diam-diam. Kamu ngerasa susah banget gitu loh jalanin hubungan sama dia. Bisa jadi ada rasa kangen. Sekarang kita move energi dia ke kamu. Dia tuh tadinya semangat, excited, lama-lama dia nggak terlalu excited dalam hubungan ini, tapi dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Dia rasa insecure nih orang ini, dan bingung kayak mau lanjut, lepaskan atau enggak nih, antara ingin melepaskan kamu atau enggak. Sama orang ini juga emosi, kesel sama kamu. Pernah emosi dan kesel pas lagi komunikasi sama kamu nih, mixed feeling orang ini nih, kayak pengen maju karena ada feeling, tapi ada keselnya juga, ada emosinya juga. Ternyata dia galau. Berarti kamu sama dia sama-sama galau. Gimana sih? Dia seseorang yang cukup stabil finansial karirnya. Ada sih yang positif orangnya,
Atau dia merasa kamu tuh orangnya positif, auranya bagus, mungkin baik, atau mencerahkan dia, atau dia fokusnya ke kamu tuh karena dia melihat kamu yang paling cerah di antara yang lain. Matahari kali cerah. Oh, dia nih bingung nih dihadapkan sama sebuah pilihan karena merasa ada perbedaan sama kamu. Ada juga social butterfly tuh, lihat tuh, Three of Cups di sini tuh kayak deket sama beberapa orang, hihi sana sini ya, suka, tapi dia kebayangnya sama kamu. Jadi dia punya beberapa option, social butterfly punya option sana sini, tapi dia yang kebayangnya kamu tuh, lebih halunya ke kamu, pengen deket atau suka terbayang tentang kamu. Terbayang apa kak? Terbayang aneh-aneh dong, masa nggak aneh-aneh? Nggak seru lah kalau nggak ngebayangin yang aneh-aneh. Ya gitu. Sakit hati tuh dia tuh, patah hati tuh sama kamu tuh. Kak, tapi kan aku nggak pernah nyakitin dia. Ya bisa aja dia patah hati karena kamu salah ngomong, pernah ngomong, atau dianya aja yang baperan gitu kan, sensitif, jadi ada kata-kata yang menyinggung perasaannya dia mungkin. Tapi walaupun patah hati, sakit hati, dia tetap kepoin kamu, atau dia suka kepoin kamu. Dari kepoin kamu dia merasa sakit hati atau patah hati. Mungkin kepoin kamu posting apa terus dia kayak sakit hati gitu. Bisa aja ya, bisa aja seseorang sakit hati tapi kita nggak merasa. Sekarang kita masuk ya ke temanya dia tertarik dan menyukai kamu. Ini aku ngerasa ada beberapa banyak yang orang baru loh. Ini kamu narik energi siapa sih? Nggak tahu sih, aku sih yang narik. Karena kan kamu nggak tahu siapa yang tertarik dan menyukai kan. Jadi aku nih narik energi beberapa, ada yang orang baru nih kayaknya nih. Coba pikir-pikir siapa orang baru yang saat ini lagi dekat sama kamu. Atau bisa jadi orang lama, tapi baru-baru ini dekat lagi. Bisa loh. Ya, entah orang lama itu datang lagi atau muncul lagi, hadir lagi. Nah, dia fokusin kamu. Ada yang mau tahu kabar kamu nih. Makanya kan aku bilang orang lama bisa aja muncul lagi. Ada sesuatu yang dia pengen dengar dari kamu karena ya dia ada perasaan lah sama kamu. Ada energi third party di sini. Iya. Ada nih, mungkin dia dekat sama yang lain, tapi dia pilihnya kamu, lebih condongnya ke kamu. Tuh kan ada kartu ini, something new di sini. Bisa jadi ya dia pengen masuk ke dunia kamu gitu loh. Bisa jadi orang baru terus mau masuk ke dunia kamu. Kalau orang lama bisa aja dia pernah merasakan kehilangan ya. Tuh dia mau approach kamu. Kalau orang baru sih, baru atau lama sama aja sih, kalau mau approach juga bisa aja ya kan, mau mendekat. Nah, kalau orang lama, bisa jadi dia seseorang yang pernah menjauh atau meninggalkan kamu. Dia sering loh overthinking tentang kamu nih. Ada yang orangnya suka ngeliatin foto-foto kamu. Ada beberapa dari mereka yang dekat sama sosok keluarga. Ada yang komunikasinya on off sama kamu. Ada yang kalian sedekat itu sebenarnya, saling support satu sama lain. Ini energinya ada yang chaser dan runner nih. Ya, kalau kamu menjauh, dia mendekat. Kalau dia menjauh, kamu mendekat. Apa nih, twin flame? Atau karmic relationship ya? Mungkin orangnya agak-agak pasif ya, beberapa. Apa sih? Dia... Iya, orangnya agak-agak pasif nih. Nggak banyak pergerakan kayaknya. Atau dia nggak fokus ke relationship, bisa aja. Tapi dia merasa beruntung sih deket sama kamu. Banyak blessing kali. Atau dia manfaatin kamu ya. Jadi merasa beruntung. Aduh, gimana sih? Dia yang tertarik dan menyukai kamu. Beberapa suka seni orangnya. Akhir-akhir ini seringnya yang keluar suka seni terus. Ya seni musik, seni gambar, seni melukis, seni rupa, seni apa aja ya guys ya.
seni menulis juga bisa, tulis-tulis apalah. Dia suka ngomongin kamu nih ke orang-orang terdekat, ke circle-nya. Dia suka liatin foto-foto kamu. Orang baru juga bisa liatin foto kan dari sosial media. Orang lama juga bisa liatin foto kalau dia punya foto kamu. Kalau kalian pernah spending time terus foto-foto bareng, bisa aja. Kalau dia pernah buat salah, mungkin dia pengen minta maaf ke kamu. Mungkin beberapa orangnya suka olahraga, suka exercise di sini. Pikirannya ke kamu terus tuh, stucknya. Kamu tuh beda nih katanya dari yang lain, memberikan warna yang beda. Atau mungkin pas kamu hadir, hidup dia lebih berwarna. Tadinya mungkin zonk hidupnya, atau hidupnya suram gitu ya, gelap. Dia suka kepoin kamu tuh. Beberapa orangnya cerdas nih, suka baca buku. Ada energi ini kayak keibuan, perhatian, care, suka memperhatikan. Dia galauin kamu tuh, kayak stres, stuck. Ini kenapa sih kok stres, stuck? Belum apa-apa ya. Kalau orang baru belum apa-apa udah stres, belum apa-apa udah stuck. Jadian juga belum. Ya, belum jadian udah stres. Gimana kalau udah jadian? Ya, jangan gitu dong. Jangan stres-stres dong, ya enggak? Punya hubungan tuh harusnya happy tau, bukan stres. Bisa jadi beberapa dari mereka ada yang di bidang hukum, mungkin pekerjaan atau berkaitan sama hukum, atau mereka mungkin lagi fokus ke hal-hal yang berkaitan sama hukum, dokumen, ya apapun yang berhubungan dengan hukum. Atau dia orangnya cukup tegas mungkin di sini. Dia yang tertarik dan menyukai kamu. Tuh, dia bingung mau apa sih, mau udahan atau enggak sama kamu nih. Orang ini tuh kayak mau move on tapi masih kepoin kamu. Orang ini kayak mau close hubungannya sama kamu tapi galau, jadi bimbang ini mau udahan atau enggak gitu. Tapi dia tuh berharap banget, dia berharap tapi dia juga kayak merasa ada perbedaan sama kamu. Dia tuh mau chat, mau komunikasi tapi kayak enggak gitu, tapi dia kepikiran. Kenapa kayak gitu ya aku ngomongnya ya, ini gara-gara kalian nih suka ngeledekin aku ngomong Sunda. Nah, dia ada keraguan sama kamu, cuma merasa udah ada ikatan. Ini yang udah ada ikatan orang lama kali ya. Kalau orang baru belum apa-apa masa udah terikat sih guys. Bisa aja sih, udah keburu baper ya. Tapi ini udah kesel duluan, jadi merasa ada ikatan. Dia tuh mempertimbangkan kamu banget sih sebenarnya, tapi komunikasi kalian udah nggak jelas di sini. Dia agak-agak menyerah sih. Ada beban yang dia rasakan nih di sini. Mungkin bebannya itu terkait komunikasi kamu sama dia. Apa tuh kira-kira? Kenapa komunikasi aja ada bebannya? Entah komunikasinya selalu ribut, entah komunikasinya selalu emosi, entah komunikasinya nggak nyambung atau apa. Dia kepikiran kamu sih sebenarnya, tapi orang ini tuh energinya tuh kayak santai, slow, atau yang mengalir aja gitu. mengalir aja ya, padahal emang nggak mau effort aja kali ya, atau memang dia nggak dalam fase serius dalam sebuah hubungan. Mengalir sampai mana mengalir. Terus apa lagi? Sebenarnya kamu sama dia tuh kayak punya perasaan yang sama deh. Kayak kalian tuh sama-sama merespon, menanggapi satu sama lain, atau effortnya juga sama mungkin. Apakah beberapa ada yang perbedaan keyakinan? Iya, kalian tuh saling berbagi satu sama lain, atau saling ya berbagi cerita bisa juga. Tuh, ada kartu The Star-nya. Kamu tuh menurut dia tuh sesuatu yang wow loh. Entah dia kagum
atau ya dia ngeliat kamu tuh gimana gitu. Iya, kamu tuh bersinar, bercahaya, tapi sulit dimiliki, susah digapai katanya. Dan orang ini nih kayak ini malah ya, ada rasa emosi, kesel. Kesel apa karena kesel nggak bisa memiliki kamu ya? Atau kesel karena ya ternyata nggak sesuai harapan dia nih hubungannya. Dia yang tertarik dan menyukai kamu. Nanti aku mau cek apa ya? Ini udah pakai deck apa aja sih? Oh itu belum. Nanti aku mau cek perasaannya dia dan kenapa dia tertarik dan suka sama kamu. Dia tuh ada perasaan atau feeling yang mau dia tunjukkan ke kamu. Iya, ada hasrat juga sih dia, ketertarikan fisik ke kamu nih. Dia seseorang yang tahu bagaimana self love, mencintai dirinya sendiri. Iya, dia merasa ini sih ketariknya ke kamu nih. Disadari atau enggak, kamu membawa pengaruh ke dalam hidup dia. Mau bertemu orang ini nih. Tuh, meeting kan, bener. Mungkin berawal dari hubungan pertemanan kamu sama dia, tapi lama-lama perasaannya makin besar. Dan dia menyadari itu. Wow, saya punya perasaan, gitu. Dia berusaha jujur sih sama kamu nih sebenarnya. Dia respect sama kamu. Dan orangnya agak powerful, jadi kayak suka-suka dia gitu loh tipenya. Tuh kan, demi apapun, ini nggak direkayasa. Temanya apa? Dia yang tertarik dan menyukaimu. Baca bisa-bisanya yang keluar kartunya I like you. Aku kadang takut deh guys sama kartu aku sendiri, deg-degan aku kadang. Aku baru lihat di sini loh. Aku tuh ya tadi kan kalian lihat aku shuffle di depan kalian kan, tiba-tiba yang keluar I like you lagi. Takut banget aku nih sama deck aku sendiri. Someone likes you tuh, seseorang menyukai kamu. Di sini ada perasaan yang berkembang kan, tuh aku bilang blooming di sini. Perasaannya makin lama makin besar, dia sadari atau enggak. Dia tuh suka ini, flirtingin kamu tuh, flirting. Want to date, berarti dia pengen ngedate sama kamu, pengen ketemu tapi lebih ke versi ngedate ya, karena kan ada romantic feeling. Dia suka ngomongin kamu ke teman-temannya tuh, ya. Bisa jadi orang ini lagi proses move on. Banyak mereka lagi single. Ya, dia tipenya suka having fun. Having fun ini gimana ya? Apa dia mau ngajak kamu having fun? Apa dia belum terlalu serius ke kamu? Apa dia mau FWB, TTM atau HTS mungkin kalian saat ini? Atau dia tipe yang fun aja gitu orangnya? Ya mungkin dia agak social butterfly juga. Dia suka komunikasi jarak jauh, mungkin by phone, teleponan. Tuh beberapa suka olahraga atau suka lari, yang lebih spesifiknya mungkin dia pengen ada kedekatan intens atau intimate sama kamu. Tapi dia tuh lebih ego orangnya, gengsian, egonya tinggi juga. Mungkin kamu ngerasa kalau dia agak pasif, agak gimana, karena gengsi ya kak ya, bukan dia nggak suka. Karena seseorang tuh gengsi yang besar, gengsi lebih besar daripada perasaan, ya kan? Jadi kalah sama perasaannya, ya karena ego orangnya. Dia mungkin mau hubungi atau komunikasi, tapi ada penolakan, atau kayak mau hubungi, mau komunikasi, tapi nggak dalam waktu dekat. Atau dari perbincangan atau komunikasi kalian ada seseorang yang sakit hati nih di sini. Hurt siapa yang menyakiti di sini? Tuh kan, ada dari conversation atau call di sini ada yang tersakiti. Terus salah satunya jadi kayak membatasi diri, boundaries di sini. Ada yang marah, berarti bisa aja dia marah dari komunikasi sama kamu, dia marah terus dia membatasi diri. Tuh siapa toh ya? Dia tuh sebenarnya merasa ada kesempatan atau ada peluang nih sama kamu, tapi ya memang dia ada option lain juga. Dia tuh kayak sempat bikin strategi atau rencana buat kamu nih, tapi dia nggak benar-benar menunjukkan apa yang dia inginkan dari kamu. Jadi mungkin orangnya masih gambling juga,
masih ngejelas atau bimbang, atau dianya sendiri nggak tahu perasaannya ke kamu tuh sebenarnya seperti apa, atau dia pun sendiri bingung apa sih yang dia inginkan dari hubungan ini. Ada loh orang-orang yang masih bingung. Klien aku tuh suka tanya, mereka suka nanya, Kak gimana sih perasaan aku ke dia gitu. Banyak yang bingung sama perasaannya sendiri. Dia yang tertarik dan menyukaimu. Tuh kan, ini ada gambarnya lagi. Ya udah, mungkin semoga nggak kedetek sama ini YouTube. Ada ketertarikan fisik. Tuh baca sendiri apa kebaca nggak sih? Tuh, ya kan? Ada ketertarikan fisik kan? Kenapa dia suka sama kamu? Iya tadi, makanya tuh ada yang fun itu loh. Do fun kali ya, makanya kan aku bilang dia mungkin cuma mau having fun aja sama kamu, tertariknya. Ada sesuatu tuh yang dia mau rencanakan ke kamu, atau orangnya suka nulis, suka baca buku, atau pekerjaannya berhubungan sama menghitung angka-angka, bisa. Dia pengen kamu sih yang mendekat ke dia sebenarnya, tapi orang ini lagi berusaha kayak melupakan, atau kayak berusaha membersihkan energi kamu dari dia. Sebenarnya orang ini nih tulus ya, ada sih yang tulus yang dari hati gitu loh. Apalagi ya, aku mau cek apa sih tadi perasaannya. Perasaan dia yang tertarik dan menyukai kamu. Jadi kalau orang tertarik dan suka itu nggak semuanya dia ada perasaan ya guys ya. Bisa aja dia cuma tertarik sama kamu, pengen yang enak-enak aja gitu, atau pengen manfaatin kamu. Ya beberapa orang pasti punya agendanya masing-masing dan berbeda. Jadi pintar-pintar kalian aja bagaimana membaca apa yang diinginkan seseorang. Walaupun sulit ya. Nah, perasaannya adalah dia merasa ada kecocokan sama kamu sebenarnya nih, atau dia berusaha mencari kecocokan. Perasaannya dia tahu ada yang berbahaya di sini kalau kalian mendekat. Perasaannya komunikasinya udah nggak begitu baik sama kamu. Perasaannya ada keinginan buat punya hubungan yang happy ending, atau pengen punya hubungan yang serius, atau pas kenal dekat sama kamu dia pernah membayangkan sebuah hubungan yang serius tuh, kayak family gitu kayak, atau getting married sama kamu. Perasaannya ya karena dia ada perasaan juga sebenarnya sama kamu, tapi memang perasaannya dilandasi ketertarikan fisik. Mungkin ya kamu tuh tipenya dia, atau mungkin fisik kamu tuh tipe-tipenya dia. Perasaannya ada yang merasa udah menjauh sama kamu. Dia merasa ada hambatan nih di sini kamu sama dia hubungannya. Perasaannya ya mungkin dia masih suka mantau kamu, memperhatikan kamu, sekalipun dia lebih fokus ke material things. Masih suka terbayang-bayang nih sama kamu. Ada yang merasa sakit hati tuh, belum apa-apa udah sakit hati. Jadi ini ada hubungan yang baru, atau baru kenal tapi udah sakit hati, atau baru deket terus di ghosting, terus sakit hati deh. Dia kepikiran kamu terus tuh, pikirannya lagi overthinking di kamu. Ada yang berharap sama kamu tapi ragu sebenarnya sama hubungannya, tapi berharap banget di sini. Lagi baper-bapernya ke kamu sih, sekalipun kelihatan kayak dia santai, slow gitu ya, tapi ya baper gitu. Ada sesuatu yang kayak dia pengen persiapkan, tapi dia tuh ada beban juga buat deket sama kamu. Energinya nih kayak lagi ke kamu terus. Kalau kayak apa ya, radar tuh kayak terpancarnya tuh ke kamu terus. Ada sesuatu yang mau dia tawarin ke kamu nih. Kalau dia baper, entah menawarkan hubungan, perasaan, mengungkapkan, adalah yang pengen dia ini offering ke kamu nanti. Dan hatinya tuh lagi ke kamu terus tuh kan. Dia orang yang lagi baper banget. Jadi aku ngerasa kebanyakan kan orang baru, jadi dia tuh bapernya ke kamu, lagi baper-bapernya. Nah lo ya, kamu mah kerjanya bikin orang baper terus. Tapi dia merasa hubungannya gak sesuai harapan dia, sekalipun udah baper sama kamu.
energinya ada yang ini nih lagi low vibration. Nah, dia lagi overthinking, stres, frustasi, depresi tentang kamu. Pokoknya dia yang perasaannya lagi nggak enak aja ke kamu nih. Sekarang kita cek kenapa dia tertarik dan menyukai kamu. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam diri kamu yang bikin dia pengen tahu lebih jauh tentang kamu. Ya, dia kepo lah sama kamu tuh. Kenapa dia tertarik dan suka? Beberapa kalian tuh cuek, kayak nggak peduli sama dia, tapi semakin cuek semakin nggak peduli, dia malah makin pengen tahu tentang kamu. Dia tertariknya ada sifat atau karakter kalian tuh yang sabar, tenang, dewasa, itu dia suka mungkin ya. Dan ada diri kalian yang bikin mereka tuh jadi introspeksi. Kamu atau dia nih yang kayak malu-malu atau kayak nggak benar-benar menunjukkan diri, atau dia tertarik dan suka sama kamu, makanya dia pengen ketemu sama kamu. Ada beberapa dari kalian tuh yang manis, cute, entah dari fisik, dari penampilan, atau manis cute-nya dari kata-kata yang kalian pernah ungkapin, atau cara berkomunikasi, cara kalian bicara, bisa juga dia tertarik dari situ. Kebaikan kamu juga ada, kalian tuh yang baik, entah sama dia atau sama siapa, dia tahu kamu baik, dia tertarik. Beberapa kalian itu banyak achievement nih, jadi dia suka juga. Kamu orangnya menyenangkan. Dari cueknya kalian juga ada loh yang tertarik, mungkin kelihatan kayak bikin penasaran, atau ya dia tahu sih kamu kayak banyak yang suka juga mungkin, jadi dia merasa tertantang bagaimana bikin kamu tertarik sama dia gitu. Tertarik dan menyukai, ada sesuatu hubungan yang dia ingin perbaiki. Kamu sama dia mungkin udah menjauh nih, udah berjauhan, tapi orang ini ingin memperbaikinya mungkin. Mungkin kamu kayak udah cuek, gak peduli sama dia, tapi dia tuh masih kepoin kamu. Atau sebenarnya dia bingung, bimbang harus gimana ke kamu. Dia mungkin punya pilihan lain, tapi dia lebih condongnya ke kamu kayaknya. Kamu tuh tipe orang yang kayak masa depannya cerah, atau kamu tipe-tipe yang punya goals yang jelas. Ya, jadi dia suka lah. Ibaratnya tuh kalau sama kamu tuh tenang lah, happy hidupnya. Gak nyusahin gitu ya. Ada sesuatu dalam diri kamu yang bikin dia kepo, curious about you di sini. Tuh, kan baru keluar tentang kartu kedewasaan, ketenangan. Aku bilang di awal kan tadi. Sifat kamu yang dewasa, tenang, dia suka. Atau ya kamu orangnya cukup bijak mungkin dewasanya. Ada yang karena kalian punya kesamaan hobi yang sama. Bisa jadi contoh, kamu suka binatang, dia juga suka binatang. Kalau binatang aja disayang, apalagi aku. Cie. Sikap kamu yang keras kepala nih, katanya suka. Apa sih, gemes atau apa nih? Kamu suka drama, tantrum, tapi dia gemes. Gimana tuh? Drama, tantrum, tapi gemes. Sikap kamu yang keras kepala atau keras karakternya. Jadi dia pikir kamu mungkin sulit didekatin sama lawan jenis, jadi dia suka. Berarti kamu punya batasan-batasan kepada lawan jenis itu seperti apa. Ya, banyak dari kalian yang menyenangkan sih orangnya, friendly. Tapi friendly-nya tuh dalam artian kalian gak menolak dia. Ketika dia mendekati kalian, gak jutek, gak ketus, tetap merespon dia lah gitu loh. Istilahnya gak ada rejection pas ketika dia mau mendekati kamu. Ya, udah kayaknya itu aja. Ini udah jam 12 sih, aku yakin banget. Bener, udah jam 12 malam. Aku kayak tidur aja deh. Nggak tahu deh mau tidur atau mau ngedit. Kadang tuh aku walaupun tidur guys, di samping aku tuh tetap ada iPad. Aku sambil edit video, sambil edit atau sambil drakoran. Tapi kadang drakoran jarang sih kalau malam. Aku tuh drakorannya kadang kalau lagi makan aja. Makan 10 menit, 15 menit, itu aku drakoran 10-15 menit. Gak ada waktu buat lama-lama. Pikirannya kerja. Nanti kalau aku nggak bikin video, kalian nyariin, kangen ya kan? Oke,
itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Sekarang kita cek ya, zodiak dia yang tertarik dan menyukai kamu. Aku ngerasa nih, energi seseorang yang baru ini baper banget sama kamu, tapi bapernya juga dia ada emosi keselnya sih. Mungkin kamu cuek atau nggak peduli sama dia, atau mungkin dia bukan tipenya kamu kali, atau dia merasa ditolak sama kamu. Aduh, ya namanya juga hidup ya, kalau nggak diterima ya ditolak. Zodiak dia ada zodiak Aries, Sagittarius, Pisces, Virgo, Cancer, Gemini, Capricorn, Libra, Scorpio. Ini nih zodiak-zodiak yang egonya tinggi nih, ditolak biasanya marah. Ada hal yang nggak berjalan sesuai keinginan dia, biasanya egonya tuh langsung tergores, marah biasanya nih. Tuh lihat aja tuh zodiak-zodiaknya. Zodiak-zodiak yang kayak merasa suka kayak si paling cantik, si paling ganteng. Jadi kalau ditolak dia langsung kesel, marah gitu ya. Serius, lihat aja tuh zodiaknya. Inisial dia yang tertarik dan suka sama kamu. Ada inisial Y, D, L, C, B, K, Q, M, V, I, H, R, X, dan O ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!